pertama adalah kedudukan Malik bin Abu Amir, seorang tabi'in yang masyhur, bagaimana dia menukil kisah kejadian ini pada saat Utsman bin Affan akan mengimami sholat. Dan yang paling dekat di sini maknanya adalah pada saat beliau menjadi khalifah. Karena umumnya yang menjadi pemimpin itu menjadi imam, ya. Nabi SAW pada saat menjadi pemimpin di Madinah, selain beliau Nabi, beliau juga menunjukkan kepada umat yang memimpin, ya sholat adalah pemimpin wilayah tersebut. Kemudian Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah ini Utsman sekarang kita bahas ya. Mereka juga sama. Mereka menjadi imam di masjid, jami' di negeri atau di ibu kota mereka. Nah ini perlu untuk diperhatikan. Di masa sekarang orang jadi pemimpin tidak memikirkan apakah dia layak jadi imam atau tidak. Padahal sebenarnya salah satunya kalau dia muslim. Dia harus memang bisa untuk menjadi imam ya. Jadi bacaan sholatnya harus diuji, tata cara sholatnya harus benar gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar punya masa ya, kemudian menang, tetapi kalau dia muslim dia harus perhatikan masalah ini. Kalau dia sudah terlanjur memimpin dan ternyata juga belum ke situ arahnya, dia harus belajar kewajiban ya untuk dia bisa menjadi imam ya. Ini diambil dari sikapnya Utsman bin Affan yang memimpin sholat. Pelajaran ketiga, pentingnya imam mengingatkan makmumnya. Dan ini lafadznya istau wahadu bainal manakib. Fa inna min tamami sholati iqamatus shaf. Ya. Luruskan saf kalian. Rapatkan pundak-pundak kalian, atau sejajarkan pundak-pundak kalian. Ya. Sejajar sini bukan berarti harus sama semua tingginya karena orang beda-beda tinggi pendeknya. Tapi maksudnya memang pundak ini di sebelahnya adalah pundak di sebelah walaupun lebih pendek atau lebih tinggi, tetap dia kalau dilihat sejajar. Begitu seterusnya sampai ke ujung saf kanan dan kiri. Dan sudah kami katakan tadi, cara yang termudah adalah bagaimana memperhatikan tumit. Kalau tumit kita sejajar semuanya, maka pasti akan membantu pundak kita dan juga ya lengan sebelah kanan dan kiri ini rata dengan makmum yang ada di sebelah kita. Ini pelajaran dan ini juga boleh dipilih lafadznya istau, luruskan, wahadu bainal manakib, dan pertemukan dan sejajarkan antara pundak-pundak. Fa inna min tamami sholati iqamatus shaf. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan sholat adalah merapatkan shaf. Pelajaran selanjutnya, yang ketiga yang bisa diambil dari riwayat ini adalah bolehnya seorang imam menugaskan beberapa orang, bahkan ini termasuk amal yang baik, khusus untuk memperhatikan shaf. Jadi misalnya, kalau Anda ada di satu masjid misalnya, ada yang Anda tugaskan sebagai imam, coba perhatikan shaf nomor 2, nomor 3, nomor 4 misalnya. Mereka menyisir rapi, oh semua sudah rapi nih. Ya. Baru kemudian mereka melapor kalau sudah rapi shaf. Shaf kedua sudah, shaf ketiga sudah misalnya. Nah di saat itulah imam bertakbir. Ya, ini termasuk amal yang baik karena nanti dia akan bertanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia pemimpin sholat sementara shafnya tidak rapat ya. Idealnya kalau Anda bangun masjid juga Anda coba buat bagian shaf itu ya, bagian yang diinjak dengan kaki itu berwarna beda dengan umumnya karpet di masjid. Contoh misalnya ada memang beberapa sejadah ataupun karpet di masjid saya lihat itu memang sudah ada kotak shafnya. Ini mempermudah makmum untuk bisa masuk dalam kotak tersebut dan jangan maju, jangan juga keluar sehingga dia sejajar dengan temannya. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil tentunya dari perbuatan Utsman bin Affan, bahwasanya imam tidak bertakbir sampai dia pastikan makmumnya semua sudah lurus. Ya. Dan tentu di sini imam harus merasa dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena kalau dia tidak merasa bertanggung jawab, dia akan menganggap remeh masalah ini. Ya, terserah makmumnya mau safnya rapi atau tidak, terserah. Dan kalau dia sudah sampaikan, tadi kami sampaikan di awal mukadimah tentang saf ini, kalau dia sudah sampaikan ternyata ada saja ya di antara jemaah yang ngeyel, maka dia sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Allahu a'lam. Hadis terakhir dalam masalah saf ini adalah hadis nomor 8, berbunyi dari Abu Utsman An-Nahdi. Dia berkata, kuntu rahimahullah, ini seorang tabi'in, dia berkata, kuntu fi man yuqimu Umar bin Khattab quddamahu liiqamati shaf. Aku termasuk orang yang didugasi Umar bin Khattab di depannya untuk meluruskan saf-saf salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ya. Riwayat ini detail sekali walaupun pendek ya. Kita ambil langsung pelajarannya. Yang pertama kedudukan Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah.
di mana beliau menceritakan kepada kita tentang penugasan Umar bin Khattab kepada beliau khusus untuk memperhatikan saf yang masih miring, ya, yang belum rapat. Nanti kalau sudah selesai dilaporkan kepada imam, baru imam takbir. Pelajaran kedua, pedulinya Umar bin Khattab terhadap saf sampai beliau menugaskan pegawai khusus untuk bisa ya meluruskan saf-saf, gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari riwayat ini, perlunya seseorang muslim ya, memperhatikan secara pribadi kalau dia punya kewajiban memperhatikan saf. Mengingatkan teman satu sama yang lain ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya berkata, inilah yang dilakukan Nabi SAW dan dua orang khulafaur rasyidin, Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhuma. Yakni mereka tidak bertakbiratul ihram untuk memulai sholat hingga saf-safnya lurus. Nabi SAW tidak akan mungkin takbir, ya begitu tadi disebutkan riwayat Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhuma, kecuali memang sudah sampai kepada beliau informasi betul-betul saf sudah rapi. Ya. Ini kan bentrok sekali dengan sebagian umat atau imam yang tidak peduli. Dia bahkan tidak pernah balik sama sekali ke makmumnya. Padahal sebenarnya Nabi SAW dalam beberapa riwayat yang lain, ya seringkali balik ke sisi kanannya lalu mengatakan istawu wa tadilu sawu sufufakum. Wala takhtalifu ya wa takhtalifa qulubakum misalnya. Nabi SAW sampaikan dalam kondisi beliau memperhatikan makmumnya. Dan jangan merasa bersalah ya sebagai imam, karena saya lihat sebagian imam mungkin merasa tidak enak sama jemaahnya. Enggak. Anda balik ke makmum, Anda lihat. Bapak yang sebelah sana tolong maju sedikit, bapak yang sebelah sini tolong begini, ibu-ibu tolong diperhatikan safnya. Dan Anda akan bertanggung jawab depan Allah dalam masalah ini. Dan salah satu penyebab khusyuknya sholat dan kesempurnaan sholat justru dengan saf yang rapi. Kemudian Syekh Utsaimin mengangkat dalil ayat Al-Quran. Syekh Utsaimin rahimahullah mengangkat dalil setelah mengatakan, tadi saya ulangi lagi ya, inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dua orang khulafaur rasyidin, Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Yakni mereka tidak bertakbiratul ihram untuk memulai salat hingga saf-safnya lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Mumtahinah, surah nomor 60 ayat 6. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Sungguh pada mereka itu, maksudnya Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Bila hal ini telah dilalaikan oleh sebagian imam masjid, maka sungguhnya sunnah ini lebih berhak untuk diikuti. Ya.